Selamat pagi anak-anak kelas 1. Ayo bangun. Kita akan lanjutkan belajar kita hari ini ya. Sudah siap belajarnya? Yap. Hari ini kita sudah masuk di tema yang ke-6. Subtema yang pertama, pembelajaran ketiga. Kita akan belajar tentang ciri-ciri lingkungan rumah sehat dan asri. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, lingkungan rumah yang sehat dan asri itu membuat kita betah tinggal di rumah ya. Dan lingkungan rumah yang asri biasanya indah dilihat, membuat kita menjadi tenang dan betah di rumah. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita tentang lingkungan rumah yang sehat, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Ada lagu berjudul Rumah Kami, ciptaan Ate Mahmud. Itulah rumah kami, tempat kami tinggal. Halamannya yang bersih, tempat aku main. Sekarang yang kedua. Senang aku di sana, tinggal di rumahmu bersama ibu ayah yang sayang. Itulah tadi lagu Rumah Kami, ciptaan Ate Mahmud. Kita lanjutkan belajar kita ya. Siapkan buku tematik kalian. Mari anak-anak, kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 28 sebelum tukang tahu bulat lewat. Pertanyaan yang pertama, apa nama tempat tinggal keluarga? Ada yang tahu jawabannya? Dan jawabannya adalah rumah. Betul, anak-anak. Silahkan tulis di buku tematik dengan pensil. Rumah. Pertanyaan kedua, bagaimana keadaan halaman pada lagu tadi? Halamannya bagaimana anak-anak? Ya, jawabannya bersih. Jangan lupa jawabannya ditulis. Kalau sudah, lanjut nomor 3. Di mana kita bisa bermain? Kita bisa bermain di halaman. Betul. Lanjut nomor 4. Bagaimana perasaan kalian saat tinggal di rumah? Bagaimana?
Apakah sedih atau senang atau biasa saja? Apa jawabannya? Ya, tentu jawabannya senang. Nomor 5. Bersama siapa kita tinggal di rumah? Bersama siapa? Ya, ibu dan ayah. Jangan lupa ya, tulis jawabannya anak-anak. Kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya. Masih di halaman 28, mari membaca cerita di bawah ini. Membersihkan halaman. Rumah Melati tidak begitu besar. Namun, rumah itu tampak menarik. Siapapun yang lewat di depan rumah Melati pasti kagum. Di sekitar rumah tampak berbagai tanaman. Ada tanaman buah, tanaman sayur, dan tanaman bunga. Walaupun ada banyak tanaman, halaman tampak bersih dan asri. Halaman bersih karena Melati dan Kak Bintang rajin menyapu dengan sapu lidi. Sampah-sampah dipisahkan lalu diambil menggunakan pengki. Sampah organik dibuang di tempat sampah. Halaman tampak asri karena berbagai bunga tumbuh subur. Berbagai tanaman tumbuh subur karena selalu disiram dan dipupuk. Seminggu sekali mereka memupuk tanaman menggunakan pupuk cair. Semua tanaman, baik tanaman bunga, tanaman buah, dan tanaman sayuran tumbuh subur. Lingkungan yang bersih dan asri membuat mereka betah tinggal di rumah. Demikian tadi anak-anak cerita membersihkan halaman. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Pada halaman 29 bagian C menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan harus diperhatikan. Ada banyak cara menjaga kesehatan lingkungan. Mari mengamati gambar-gambar dan melengkapi kalimat sesuai gambar. Ibu berikan contoh nomor 1 dan nomor 2. Pada nomor 1 ada gambar seorang anak perempuan sedang menyapu. Kemudian terdapat kalimat Melati titik-titik halaman dengan sapu lidi. Jawabannya tentu menyapu. Jadi kalimatnya berubah. Melati menyapu halaman dengan sapu lidi. Kemudian yang kedua, ada seorang anak laki-laki menyapu dengan sapu dan pengki. Kalimatnya bintang titik-titik sampah menggunakan pengki. Dan jawabannya menjadi bintang menyerok sampah menggunakan pengki. Gitu ya anak-anak. Untuk halaman 30 nomor 3 sampai 6, silakan anak-anak mencoba untuk mengerjakan secara mandiri ya. Jadi perhatikan dulu gambarnya, lalu baca kalimatnya. Kalau sudah lengkapi dengan kata yang tepat. Anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan baik ya.
setelah video berakhir nanti anak-anak bisa melengkapi ya. Namun sebelumnya kita lanjutkan ke halaman 30. Di halaman 30 paling bawah, anak-anak nanti diminta untuk menuliskan cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Dengan caranya apa? Misalnya nomor 1, contohnya ya. Nanti anak-anak boleh menulis menyapu halaman. Kemudian contoh yang kedua, menyerok sampah menggunakan pengki ya. Seterusnya anak-anak tulis nomor 1 sampai 5. Tentu setelah video saja ya. Nah, anak-anak, terkadang halaman rumah kita berbeda-beda bentuk. Ada yang halaman rumahnya berbentuk persegi dan ada yang berbentuk segitiga. Nah, anak-anak, jika anak-anak melihat layar, di situ terdapat bentuk segitiga. Adakah halaman rumahmu yang berbentuk segitiga? Ya, kita lanjutkan materi kita dengan menyebutkan benda berbentuk segitiga. Ada sebidang tanah berbentuk segitiga di sudut halaman. Melati memanfaatkan tanah itu untuk menanam berbagai sayuran. Di sekitar kita terdapat benda yang berbentuk segitiga. Nah, contohnya seperti pada gambar ya anak-anak. Ada rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada penggaris berbentuk segitiga. Kemudian papan angka. Kemudian ada semangka yang dipotong berbentuk segitiga. Yang terakhir ada dasi pramuka yang juga berbentuk segitiga. Banyak sekali segitiga di sekitar kita. Perhatikan tayangan berikut. Nah, anak-anak, ada banyak contoh segitiga ya tadi yang anak-anak saksikan. Nah, sekarang silakan anak-anak tuliskan 5 benda yang berbentuk bangun datar segitiga. Kalian bisa tulis di halaman
32. Boleh dipilih ya dari berbagai contoh benda yang disaksikan tadi, kemudian tulis di buku tematik kalian nomor 1 sampai 5. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah di penghujung video pembelajaran ya, dan kita sudah mengetahui beberapa hal. Yang pertama, menjaga kesehatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Menyapu halaman dengan sapu lidi. B. Membuang sampah di tempat sampah. C. Menyiangi rumput di sekitar tanaman. D. Memotong tanaman supaya rapi dan bersih. E. Mengumpulkan sampah menggunakan pengki. F. Memanfaatkan barang bekas. Kemudian yang kedua, lingkungan tampak asri bila ditanami dengan berbagai tanaman hias. Nah, anak-anak, jangan lupa anak-anak juga melakukan refleksi ya, yang ada di halaman 33. Mari mewarnai kotak pada pernyataan yang sesuai dengan pengalamanmu. Hari ini saya senang bisa menuliskan cara menjaga kesehatan lingkungan. Jika anak-anak merasa senang, silakan warnai kotaknya ya. Lalu, senang bisa menyebutkan benda-benda berbentuk segitiga. Jika anak-anak senang, maka warnailah kotak di depan pernyataan. Telah berefleksi, lalu anak-anak lakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjaga kesehatan lingkungan dengan banyak cara. Minimal anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Syukur-syukur membantu orang tua menyapu rumah. Aksi yang kedua, saya akan belajar tentang bangun datar segitiga. Jika anak-anak ingin belajar lagi tentang segitiga, bisa diputar kembali video ini, atau anak-anak bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Pesan dari ibu, jagalah kesehatan lingkungan rumahmu dengan menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Anak-anak, jangan lupa ya, setelah selesai mengerjakan setiap tugas, berdoalah, mengucap syukur karena belajar kita telah dilancarkan oleh Tuhan. Ya anak-anak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.